أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran, Surat An-Nisa. Ayat 163. Tafsirnya, sesungguhnya kami telah menurunkan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah menurunkannya kepada Nuh, dan nabi-nabi sesudahnya, dan seperti telah kami turunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak yakni kedua putranya, serta Yakub bin Ishak dan anak-anaknya yakni anak-anak Yakub, serta Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman dan kami datangkan kepada bapaknya, yakni bapak dari Sulaiman, Daud, berupa kitab Zabur. Dibaca dengan huruf fathah, hingga artinya ialah nama kitab yang diturunkan, dan ada pula yang membaca dengan marfuk, yaitu masdar, yang berarti, masburo, artinya yang tertulis. Ayat 164. Tafsirnya, dan telah kami utus rasul-rasul yang telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dulu, dan rasul-rasul yang belum kami kisahkan. Diriwayatkan bahwa, Allah subhanahu wa ta'ala mengirim 8.000 orang nabi, 4.000 dari kalangan Bani Israel dan 4.000 lagi dari kalangan manusia lainnya, ini dikatakan oleh Syekh, dalam surah Ghafir. Dan Allah telah berbicara dengan Musa sebenar berbicara, artinya secara langsung. Ayat 165. Tafsirnya, yaitu rasul-rasul, menjadi badal bagi rasul-rasul yang sebelumnya, selalu pembawa berita gembira dengan diberinya pahala kepada orang yang beriman, dan penyampaian peringatan dengan adanya siksa kepada orang yang ingkar. Mereka kami utus itu ialah agar tidak ada lagi bagi manusia terhadap Allah, alasan yang dapat dikemukakan setelah pengiriman rasul-rasul itu kepada mereka, misalnya dengan mengatakan, wahai Tuhan kami, kenapa tidak Tuhan kirim kepada kami seorang rasul, agar kami dapat mengikuti ayat-ayat-Mu, dan menjadi orang-orang beriman. Maka Tuhan pun telah lebih dulu mengirimkan mereka untuk mematahkan alasan mereka tadi. Dan Allah Maha Tangguh dalam kerajaannya, lagi Maha Bijaksana dalam perbuatannya. Ayat berikut diturunkan tatkala orang-orang Yahudi ditanyai orang mengenai kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mereka ingkari. Ayat 166. Tafsirnya, tetapi Allah menyaksikan, artinya tentang kenabianmu, dengan apa yang diturunkannya kepadamu berupa Al-Quran yang menjadi mukjizat itu, diturunkannya sebagai hasil dari ilmunya, atau memuat ilmunya, dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula atas kenabianmu itu. Dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Ayat 167. Tafsirnya, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah, dan menghalang-halangi manusia, dari jalan Allah, artinya dari agama Islam dengan menyembunyikan ciri-ciri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya ialah orang-orang Yahudi, maka sesungguhnya mereka telah sesat sejauh-jauhnya dari kebenaran. Ayat 168. Tafsirnya, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah, dan berlaku aniaya kepada nabinya, dengan menyembunyikan ciri-cirinya itu, maka Allah sekali-kali tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka suatu jalan di antara jalan-jalan yang banyak ini. Ayat 169. Tafsirnya, kecuali jalan neraka jahanam, maksudnya jalan menuju ke sana, kekal mereka, artinya ditakdirkan kekal di dalamnya jika mereka telah memasukinya, buat selama-lamanya. Dan yang demikian itu bagi Allah mudah, artinya gampang dan tidak sulit adanya. Ayat 170. Tafsirnya, hai manusia, maksudnya warga Mekah, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul yakni Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kamu kepadanya, dan usahakanlah yang terbaik bagi kamu dari apa yang melingkungimu. Dan jika kamu kafir kepadanya, maka baginya apa yang di langit dan yang di bumi, baik sebagai milik maupun sebagai makhluk dan hamba, hingga tidaklah merugikan kepadanya kekafiranmu itu. Dan Allah Maha mengetahui terhadap makhluknya, lagi Maha Bijaksana mengenai perbuatannya terhadap mereka. Sadaqallahul Azim.